Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris dari kelas 12 IPA 6, nomor absen 25. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan, cara atau proses pembuatan, sifat, dan juga reaksi dari golongan alkali atau 1A, alkali tanah atau golongan 2A, halogen atau golongan 7A, dan juga oksigen, nitrogen, dan juga hidrogen. Yang pertama ada alkali atau golongan 1A. Alkali itu termasuk ke dalam golongan 1A dan terdiri dari 6 unsur, yaitu ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga francium. Kegunaannya, yang pertama, litium. Litium itu berguna sebagai bahan baku baterai. Yang kedua, ada natrium. Natrium itu berguna sebagai pendingin pada reaktor atom dan juga penerangan jalan raya. Ya, kemudian yang ketiga ada kalium. Itu berguna untuk pembuatan pupuk. Kemudian rubidium berguna sebagai komponen listrik. Cesium berguna untuk pendeteksi radiasi. Francium itu merupakan unsur radioaktif. Kemudian kita poin ke selanjutnya itu proses pembuatan. Proses pembuatan alkali diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan garam kloridanya. Kemudian sifat-sifat alkali. Sifat-sifat alkali yang pertama yaitu bersifat ringan dan lunak. Yang kedua, reduktor kuat. Yang ketiga, jika bereaksi dengan air maka senyawa berubah menjadi basa kuat. Yang keempat, sifat periodik. Berdasarkan tabel periodik itu jika semakin ke bawah maka jari-jari atom semakin besar, reduktornya semakin besar, logamnya semakin kuat, basanya juga semakin kuat. Sebaliknya jika ke atas maka energi ionisasinya semakin besar, afinitas elektronnya semakin kuat, titik lele dan titik didihnya semakin besar. Kemudian yang kelima, apabila alkali dibakar maka akan muncul warna yang menyala. Seperti litium menjadi merah tua, natrium itu menjadi warna kuning, kalium itu menjadi warna ungu, rubidium itu menjadi merah kebiruan, cesium menjadi warna biru. Kemudian reaksi-reaksi pada alkali. Yang pertama, reaksi dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen. Yang kedua, reaksi dengan hidrogen menghasilkan hidrida. Yang ketiga, reaksi dengan halogen itu menghasilkan garam halida. Yang keempat, reaksi dengan oksigen. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu alkali tanah atau golongan 2. Alkali tanah atau golongan 2 ini terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium. Kegunaannya yang pertama berilium. Berilium itu untuk industri tenaga nuklir. Yang kedua itu magnesium. Magnesium itu untuk obat mah. Kalsium itu sebagai elektrolit pada aki, pembalut tulang, dan juga cetakan gigi. Strontium itu memberikan warna nyala pada kembang api. Kemudian ada barium itu sebagai bahan cat. Proses pembuatan pada alkali tanah itu dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya, kecuali magnesium, karena magnesium itu dengan proses elektrolisis lelehan magnesium klorida. Sifat-sifat pada alkali tanah atau golongan 2A. Yang pertama, reaktif kuat, tapi dibandingkan dengan alkali itu kurang lebih kecil dari reaktif yang terjadi pada alkali. Kemudian yang kedua, dapat membentuk senyawa basa. Yang ketiga, lebih keras dari alkali. Yang keempat, pada tabel periodik, jika ke bawah maka jari-jarinya semakin besar, reduktornya semakin kuat, basanya semakin kuat. Sedangkan jika ke atas, maka energi ionisasinya semakin besar, titik lele dan titik didihnya semakin besar. Kemudian jika alkali tanah dibakar, maka akan muncul warna kalsium menjadi merah orange atau merah orange, yang kemudian strontium itu menjadi merah tua, barium itu menjadi warna hijau. Kemudian reaksi pada alkali tanah atau golongan 2A. Yang pertama,
jika bereaksi dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen. Kedua, jika bereaksi dengan hidrogen itu menghasilkan hidrida. Yang ketiga, jika bereaksi dengan oksigen menghasilkan oksida. Yang keempat, jika bereaksi dengan nitrogen menghasilkan nitrida. Yang kelima, jika bereaksi dengan halogen itu menghasilkan garam halida. Yang terakhir itu jika bereaksi dengan asam kuat encer itu menghasilkan garam. Kemudian selanjutnya ada halogen atau golongan 7A. Halogen itu berada pada golongan 7A dan terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan juga astantin. Kemudian kegunaannya yang pertama itu fluorin. Fluorin itu untuk pendingin kulkas dan juga AC. Klorin itu digunakan dalam industri pipa dan plastik. Bromin itu untuk penghitam film dalam fotografi. Iodin itu sebagai antiseptik dan juga obat bius. Proses pembuatan halogen itu dengan elektrolisis larutan garam. Sifat-sifat halogen atau golongan 7A. Yang pertama, dia itu semakin besar ke elektron negatifannya, maka unsur halogen semakin reaktif. Kemudian berbau menusuk. Kemudian sifat oksidator halogen itu dari atas ke bawah semakin lemah. Jika kita berdasarkan tabel periodik, maka jika ke bawah jari-jarinya semakin besar, reduktornya semakin besar, titik lele dan titik lidinya semakin besar. Sebaliknya, jika ke atas, maka keelektronegatifannya semakin besar, oksidator kuat, dan asam kuat. Reaksi-reaksi pada halogen atau golongan 7A. Yang pertama, jika bereaksi dengan logam, itu menghasilkan halida. Jika bereaksi dengan hidrogen, menghasilkan asam halida. Jika bereaksi dengan halogen dan juga bereaksi dengan halogen lainnya, juga bereaksi dengan air. Kemudian ada oksigen. Nah, kegunaan oksigen yang pertama, oksigen itu dalam bentuk oksiasetilena itu untuk membersihkan kerak besi. Kemudian berperan dalam pembakaran logam. Yang ketiga, selain berfungsi pelindung sinar radiasi, juga untuk membunuh mikroorganisme. Proses pembuatan oksigen ini melalui cara destilasi udara cair. Kemudian ada sifat-sifat oksigen. Sifat-sifat oksigen itu yang pertama, oksigen merupakan gas terbesar kedua dalam udara. Yang kedua, gas oksigen tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak memiliki rasa. Yang ketiga, ozon merupakan alotropi oksigen yang terbentuk dari gas oksigen yang melewati aliran listrik. Kemudian reaksi-reaksi pada oksigen yang pertama itu pembentukan air ya, yang kedua pembakaran hidrokarbon. Kemudian ada nitrogen. Kegunaan nitrogen itu yang pertama, kegunaan nitrogen digunakan untuk mengusir O2 dari makanan minyak dan berlemak sebagai pelarut dan fotografi, dan juga sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Proses pembuatan nitrogen itu dengan cara destilasi udara cair. Sifat-sifat nitrogen. Sifat-sifat nitrogen yang pertama, nitrogen itu merupakan gas terbesar dalam udara. Yang kedua itu merupakan gas inert yang memiliki titik didih dan titik leleh. Yang ketiga, senyawa hidrogen yang secara alamiah adalah natrium nitrat. Yang keempat, tidak berbau dan tidak berwarna. Reaksi yang ada di dalam nitrogen yaitu bereaksi dengan H2 membentuk NH3. Kemudian yang terakhir ada hidrogen. Kegunaan hidrogen yang pertama sebagai penyusun molekul air, yang kedua pembentuk amonia, yang ketiga itu bahan bakar alternatif. Proses pembuatan hidrogen itu melalui reaksi logam dengan basa dan juga reaksi logam dengan air. Sifat-sifat hidrogen yang pertama itu berwujud gas.
Yang kedua, mudah terbakar. Yang ketiga, reduktor. Reaksi hidrogen. Reaksi hidrogen itu yang pertama, hidrogen dan logam. Dengan logam itu menghasilkan senyawa hidrida. Kemudian H2 dengan logam itu menghasilkan senyawa hidrida. H2 dengan setengah O2 itu menghasilkan H2O. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah-salah informasi yang saya berikan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.